Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah probabilitas dan statistik. Kali ini kita akan mempelajari mengenai teori dasar dari probabilitas. Setelah sebelumnya kita mempelajari ini dan itu, sekarang kita masuk ke teori dasar dan probabilitas. Nah, dalam suatu teori dasar probabilitas kita harus mengenal beberapa istilah dulu ya teman-teman. Seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita juga mengenal beberapa istilah. Pertama ada ruang sampel dan juga titik sampel. Nah, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Nah, ruang sampel ini dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon ataupun tabel. Nah, kemudian ada juga titik sampel. Kalau tadi ruang sampel himpunan dari semua hasil yang mungkin. Kalau titik sampel anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Ini ada contohnya, pada percobaan melempar dua buah koin homogen. Jadi koinnya sama-sama ada angka dan gambarnya, homogen. Angkanya sama, gambarnya sama. Sebanyak satu kali, kita diminta untuk menentukan ruang sampel percobaan tersebut. Secara mudahnya, kalau kita buat dalam bentuk diagram pohon, maka seperti ini teman-teman. Kita punya koin satu. Kita punya koin satu yang dia punya sisi angka dan juga gambar, dan juga koin 2 sisi angka dan gambar. Ruang sampelnya bisa saja koin satunya angka, koin 2-nya angka. Jadi AA. Koin 2-nya ruang sampel yang kedua bisa saja atau titik sampel yang kedua ya ini. Ini titik sampel. Masing-masing ini adalah titik sampel, keseluruhan ini adalah ruang sampel. Kemungkinan yang kedua bisa aja angka dengan gambar. Kemungkinan ketiga bisa saja koin satu itu gambar, koin 2-nya angka. Ya, ini A ya, bukan S. Kemudian bisa saja kemungkinan terakhir adalah kedua-duanya gambar. Jadi kita punya ruang sampel ini. Ini kalau dengan diagram pohon. Kejadian yang mungkin AA muncul sisi angka pada kedua koin, AG muncul sisi angka pada koin 1 dan sisi gambar pada koin 1 ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Atau kita juga bisa pakai tabel ya teman-teman. Tabel seperti ini. Koin 1 kita bisa A dengan koin satunya angka dan juga gambar, koin 2-nya angka dan juga gambar. Tinggal kita temukan masing-masing kolom dan barisnya. Mereka kan saling berkaitan. Nah, ini bisa menunjukkan ruang sampelnya, seperti tadi dengan diagram pohon. Ruang sampelnya adalah ini. Titik sampelnya ada 4. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Ya, jadi ada dua cara untuk mencari ruang sampel, yaitu dengan diagram pohon maupun dengan tabel. Ini ruang sampel, ini titik sampelnya ada 4. Ya. Itu yang dimaksud dengan ruang sampel dan juga titik sampel. Berikutnya contoh kedua. Dua dadu homogen berbentuk kubus bermata 6 dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Ya. Dilempar 1 kali. Ada dadu dilempar 1 kali. Kita diminta untuk menentukan ruang sampel pada percobaan tersebut. Kita bisa pakai diagram pohon dan juga bisa pakai tabel, dua cara tadi. Tapi di sini kalau kita pakai diagram pohon, otomatis itu akan sangat banyak ya kan, ya susah untuk terlihat teratur. Bisa tapi susah. Dan mungkin akan memakan lebih banyak, memakan space. Jadi kita gunakan di sini adalah dengan tabel. Ingat, dadu itu punya mata 1 sampai 6. Semuanya ya, dadu 1 dan dadu 2. Sehingga dengan kondisi ini maka kita bisa lihat ruang sampelnya adalah seperti ini. Ya, kita bisa menemukan ini ruang sampelnya. Bisa saja dadu satunya adalah 1, dadu 2-nya 1 juga. Atau malah bisa dadu satunya adalah 4, dadu 2-nya itu adalah 3. Ya. Bisa saja seperti itu. Titik sampelnya ada sebanyak 36 kemungkinan.
Ini contoh 3, seperangkat kartu bridge dikocok, lalu diambil satu kartu secara acak. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Nah, kita punya kartu bridge, kita kocok. Nah, kita coba ambil satu kartu secara acak. Tapi sebelum mengambil itu kita harus tahu ruang sampelnya apa saja. Ingat, satu set dari kartu itu ada 52 kartu. Satu set itu ada 52 kartu, terdiri dari 4 kelompok yang dikenal dengan istilah scope, keriting, wajik, dan hati. Ini kalau teman-teman sudah pernah atau mungkin biasa main kartu seperti ini, saya kira tahu ya. Lalu ada yang berwarna hitam, ada scope dan juga keriting. Yang warnanya merah ada wajik dan juga hati. Masing-masing terdiri dari kartu-kartu ini ya. King, Queen, As, Joker, dan lain-lain. 2, 3, sampai 10. Lalu jika seperangkat kartu itu dikocok dan diambil satu kartu secara acak, maka kejadian yang mungkin ada sebanyak 52 kemungkinan. Karena ada 52 kartu. 52 kartu ini berbeda semua, nggak ada yang sama. Jadi ada 52 kemungkinan. Nah, ini ruang sampelnya. Berikutnya ada contoh keempat. Suatu kotak berisi 50 kelereng yang identik kecuali warnanya. Jadi 50 kelereng ini identik tapi berbeda warna. 16 kelerengnya biru, 12 kelerengnya adalah hijau, 14-nya merah, sisanya kuning. Ingat, totalnya adalah 50 ya. Kelereng dalam kotak diaduk baik-baik. Ya, intinya diaduk ya. Diaduk lalu diambil dengan mata ditutup. Peluang mengambil kelereng berwarna ialah, ya, kita coba menghitung peluang untuk mengambil kelereng berwarna untuk masing-masing warna. Pertama, untuk warna biru, tadi ada 16 kelereng dari 50 kelereng. Otomatis peluangnya adalah 16 per 50, yaitu 0,32. Berikutnya warna merah adalah 14, dibagi dengan total kelerengnya di dalam kotak adalah 50, adalah 0,28. Untuk warna hijau 12 dibagi 50. Kita punya 0,24 peluang untuk mendapatkan warna hijau. Kemudian warna kuning karena ini totalnya 50, maka warna kuning ini ada 8. 8 dibagi 50 sama dengan 0,16. Jadi ini adalah masing-masing peluang untuk mendapatkan kelereng pada masing-masing warna. Peluang terbesar kita adalah mendapatkan kelereng warna biru ya, di angka 0,32. Dan jika diamati, maka jumlah seluruh nilai peluang ini adalah 1. Atau kalau kita tulis dalam bentuk persen, jumlah seluruh nilai peluangnya adalah 100%. Sigma P sama dengan 1 atau sama dengan 100%. Nah, ini yang teman-teman lihat di bawah ini adalah diagram lingkarannya ya, dari masing-masing kelereng berwarna tersebut. Berikutnya pengertian peluang suatu kejadian. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi himpunan bagian dari ruang sampel itu adalah kejadian. Peluang suatu kejadian yang diinginkan merupakan perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian. Jadi peluang suatu kejadian adalah banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan dibagi atau dibandingkan dengan banyaknya anggota ruang sampel dalam kejadian tersebut. Jadi kita dalam menentukan peluang suatu kejadian, kita harus tahu ruang sampelnya dan juga tahu titik sampel yang akan dihitung. Nah, misalkan A adalah suatu kejadian yang diinginkan, maka nilai peluang kejadian A dinyatakan dengan seperti ini. Ini peluang suatu kejadian A yang tadi saya utarakan. Banyaknya kejadian A, banyaknya titik sampel A dibagi dengan banyaknya kejadian yang mungkin, atau banyaknya anggota ruang sampelnya. Ini untuk menghitung peluang kejadian A. Nah,
Ada juga istilah probabilitas empirik. Definisi klasiknya, pengertian berkesempatan sama itu identik dengan berpeluang sama. Ingat, berkesempatan sama itu identik dengan berpeluang sama. Probabilitas secara statistik mengacu kepada probabilitas empiris yang berdasarkan frekuensi relatif untuk jumlah pengamatan yang besar. Contohnya, dalam pelemparan suatu mata uang logam yang cuma punya dua sisi, angka dan gambar. Ketika kita melempar sebanyak 1000 kali, misal ternyata kita dapat 520 kali, itu kita dapat dapat angka. 520 kali itu dapat angka, sehingga kita punya frekuensi relatifnya adalah 520 dibagi 1000, 0,52. Lalu kita mengulangi hal tersebut sebanyak 2000 kali. Kita dapat angkanya sebanyak 1011. Frekuensinya 0,5055. Kita mengulangi lagi 4000 kali. Ternyata kita dapat angka sebanyak 2018 kali. Nah, ini frekuensi relatifnya kita dapat 0,5045. Kalau kita melanjutkan eksperimen ini, melanjutkan lagi mungkin 8.000 kali, 10.000 kali, seperti itu. Nilai frekuensi relatif lambat laun makin dekat. Semakin lama ini akan semakin dekat pada suatu bilangan yang merupakan peluang untuk angka. Dalam hal ini, bilangan tersebut adalah 0,5. Ya, makanya kita bisa bilang bahwa peluang kejadian mata uang logam tersebut kalau kita lempar dapat angka itu adalah setengah. Gambar pun demikian. Ya. Ini probabilitas empirik. Nah, berikutnya kita coba lihat contoh 5. Ya. Contoh 5 ini pada percobaan melempar sebuah dadu bermata 6. Pada ruang sampelnya terdapat sebanyak 6 titik sampel, yaitu munculnya sisi dadu bermata 1 sampai 6. Nah, ini dadu yang dilempar hanya ada satu dadu dilempar, pada ruang sampelnya kita punya 6 titik sampel. Ini 6 titik sampelnya 1 sampai 6. Ruang sampelnya ini, masing-masing ini adalah titik sampel. Maka ini ada beberapa kejadian yang mungkin yang bisa kita hitung. Misal kita ingin tahu peluang muncul mata dadu ganjil. Kita bisa hitung untuk peluang mata dadu ganjil. Pertama kita menghitung ini dulu, ternyata muncul mata dadu prima. Jika pada percobaan tersebut diinginkan kejadian munculnya mata dadu prima, maka mata dadu yang diharapkan adalah munculnya mata dadu 2, 3, dan 5. Mata dadu yang punya bilangan prima. 2, 3, 5. Sehingga ada 3 titik sampel ya teman-teman. 3 titik sampel 2, 3, 5 yang bernilai prima. Sedang banyaknya ruang sampel adalah 6. Tadi kita tahu ruang sampelnya ada 6. Maka peluang kejadian munculnya mata dadu prima adalah 3 dibagi 6. 3 mata dadu prima dibagi 6 ruang sampel. Sehingga peluang munculnya mata dadu prima adalah setengah. Ini peluangnya. Nah, ini untuk menyederhanakan saja ya teman-teman. Ternyata kita udah masuk contoh 6. Untuk contoh 5 tadi, dalam perhitungan beberapa contoh yang lain, maksudnya entah itu mata dadu ganjil ataupun genap, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Kalau dihitung, peluang untuk mata dadu genap maupun ganjil harusnya adalah setengah ya. Karena masing-masing punya 3 yang bernilai genap maupun yang bernilai ganjil. Yang ganjil ada 1, 3, 5, yang genap 2, 4, 6. Ya. Nanti peluangnya adalah 3/6 masing-masingnya. Sehingga peluangnya adalah setengah untuk mata dadu ganjil dan setengah untuk mata dadu genap.
Berikutnya contoh ke-6, pada percobaan melempar sebuah koin berisi angka dan gambar dengan sebuah dadu bermata 1-6 bersama-sama sebanyak 1 kali, berapa peluang munculnya pasangan koin sisi gambar dan dadu mata ganjil? Ini contoh yang ke-6. Jadi pada contoh ke-6 ini kita akan melempar sebuah koin. Koin ini ada angka dan gambar dan juga dadu bermata 1-6. Dilempar 1 kali, kita diminta untuk menghitung peluang munculnya pasangan koin gambar dan juga dadu ganjil. Nah, dengan kondisi seperti ini yang harus kita cari adalah ruang sampel dan juga titik sampelnya terlebih dahulu. Kita bisa tentukan dengan diagram pohon maupun tabel, seperti yang di awal tadi. Nah, sekarang kita coba lihat dengan tabel. Yang kita punya di sini adalah tabel. Ini sisi koin ada angka dan gambar, dadu ada angka 1, mata 1 sampai mata 6. Nah, ini yang ada di dalam tabel ini adalah ruang sampelnya. Masing-masingnya itu adalah titik sampel. Ada A1, A2, A3, sampai A6, dan G1 sampai G6. Nah, yang diminta di sini adalah peluang munculnya pasangan koin gambar dan juga dadu mata ganjil. Otomatis ini untuk koin gambar ada di sisi sini. Kita nggak lihat lagi yang sisi angka. Koin gambar ada di sisi sini. Kemudian kita pilih yang dadunya ganjil. G1, G3, dan G5. Dari sini kita tahu bahwa ada 3 kemungkinan kejadian. 3 kemungkinan kejadian. Nah, untuk menghitung peluang dari suatu kejadian, maka kita harus bandingkan jumlah kejadian ini dibagi dengan jumlah sampel. Jumlah ruang sampel. Sehingga nanti kita dapat nilainya adalah 3 dibagi dengan 12. Ini banyaknya kejadian yang mungkin ada 3, ruang sampelnya ada 12, A1 sampai G6. Sehingga nilainya adalah 1/4. Ini peluang munculnya koin gambar dan juga mata dadu ganjil. 1/4. Berikutnya, kita bisa lihat di sini ada contoh 7. Pada peristiwa melempar 2 buah dadu seperti yang ada di gambar ini, merah dan hitam, masing-masing punya mata 1-6 secara bersama-sama sebanyak 1 kali, dilempar bersamaan 1 kali. Lalu kita diminta untuk mencari ataupun menghitung berapa nilai peluang kejadian. Pertama, muncul mata 4 dadu merah atau, di sini ada atau, mata ganjil dadu hitam. Kemudian yang kedua, muncul mata dadu merah kurang dari 3 dan mata dadu hitam lebih dari 4. Yang A ini tadi pakai atau, yang B pakai dan. Ini nanti cara pengerjaannya juga berbeda, atau dan juga dan. Oke, untuk menghitung ini kita harus tahu dulu ruang sampelnya, titik-titik sampelnya. Kita harus tahu dulu itu semua. Jadi kita cari dulu ruang sampel dan juga titik sampelnya. Nah, karena ini ada 2 buah dadu dengan mata dadunya ada 1-6, maka ruang sampelnya ada 36 kemungkinan. Ada 36 kemungkinan, detailnya seperti ini. Ini dalam tabelnya, seperti teman-teman lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk dadu hitam dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk dadu merah. Masing-masing berpasangan membentuk titik sampelnya, dadu merah dan juga dadu hitam. Nah, kemudian kita coba sekarang mulai mengerjakan persoalan yang pertama, permasalahan yang pertama. Muncul mata 4 dadu merah atau mata ganjil dadu hitam. Nah, jadi untuk yang satu ini kita harus lihat dulu. Ini ada perhitungannya di sini ya. Untuk peluang merah angka 4 dan hitam angka ganjil. Atau 4 merah atau hitam ganjil, ini harusnya bukan dan. Nah, kita harus lihat dulu. Muncul 4 dadu merah.
4 dadu merah ada di sini. 41, 42 sampai 46. Kemudian kita ditambah lagi ada kondisi kejadian atau mata ganjil dadu hitam. Nah, ini untuk 4 dadu merah, kemudian untuk mata ganjil dadu hitam ada ini. Ya. Ini sampai ke bawah, kemudian 3 ini sampai ke bawah, 5 ini sampai ke bawah. Itu ganjil. Ya. Makanya ini kalau teman-teman lihat warna di kolom ini dan juga baris ini itu berbeda dengan titik sampel yang lain. Nah, ini menunjukkan kejadian pada poin A, muncul 4 dadu merah, mata 4 dadu merah, ya, atau mata ganjil dadu hitam. Ya, ini ada ganjil dadu hitam, ini ganjil dadu hitam, ini ganjil dadu hitam. Sekarang kita hitung ada berapa peluang kejadiannya. Ini kalau atau seperti ini ya, jadi. Nah, peluang kejadiannya ada 21. Sekarang kita bandingkan untuk menghitung peluang merah angka 4 atau hitam angka ganjil adalah 21. Ya, banyaknya peluang kejadian ini dibagi dengan banyaknya ruang sampel. 21 dibagi 36. Ya. Setelah itu kita akan bisa tahu berapa peluangnya. 21 bagi 36 seperti tertera di sini ya, hasilnya. Berikutnya untuk problem B. Muncul mata dadu merah kurang dari 3 dan mata dadu hitam lebih dari 4. Nah, kita lihat lagi. Muncul mata dadu merah kurang dari 3. Mata dadu merah kurang dari 3 kan ada hanya 1 dan 2. Sekarang ada kondisi yang kedua, kejadian yang kedua. Dan mata dadu hitam lebih dari 4 sebanyak 4 kejadian. Nah, ini kurang dari 3 mata dadu merah, mata dadu hitamnya lebih dari 4, berarti ada di sini. Nah, untuk kondisi dan, maka kita harus cari di mana irisannya. Nah, maka dari itu, seperti yang terlihat di layar teman-teman ya, yang berwarna berbeda hanya ada 4 titik sampel. Ya, seperti yang saya tunjuk ini. Sehingga kita bisa menghitung peluang merah kurang dari 3 dan hitam lebih dari 4 adalah 4/36. Hasilnya seperti yang ada di layar teman-teman, 1/9. Seperti itu. Kalau atau berarti kita ambil semua nilainya. Kalau dan kita ambil irisannya. Ya, seperti itu ya. Atau dan juga dan. Penggunaan dan juga atau. Efeknya berbeda. Ya, seperti di gerbang logika. Gate logic. Penggunaan AND dan juga OR. Nah, kemudian ada contoh 8. Contoh 8 untuk batas-batas nilai peluang. Sebuah dadu berbentuk mata 6 dilempar sekali, kita diminta untuk menghitung peluang. Pertama, munculnya mata dadu bilangan asli, dan kedua, munculnya mata dadu 7. Nah, ini batas-batas nilai peluang ya. Munculnya mata dadu bilangan asli kita bisa hitung pada dadu dengan mata dadu 1 sampai 6. Kita bisa hitung mata dadu bilangan asli kan 1 sampai 6 itu semuanya bilangan asli. Ya. Makanya kita bisa bilang kalau ini adalah suatu kepastian. Ya. Karena peluangnya adalah 6/6, pasti terjadi. Sedangkan untuk soal B, kita menghitung peluang munculnya mata dadu 7. Ini sangatlah mustahil, tidak mungkin, karena mata dadunya hanya ada 1 sampai 6, tidak ada 7. Ya, makanya peluangnya adalah 0. 0/6, hasilnya adalah 0. Karena ini adalah suatu kemustahilan. Ya. Ini batas-batas nilai peluang, jadi tidak semua itu punya peluang. Ya. Ada suatu batasan. Nilai peluang suatu kejadian P memenuhi sifat 0 sampai 1, yang berarti jika P sama dengan 0,
maka kejadian tersebut tidak pernah terjadi. P-nya sama dengan 0, tidak pernah terjadi. Ini. Jika P-nya sama dengan 1, maka suatu kepastian. Seperti yang di contoh 8 itu ya. Kemudian, jika A adalah suatu kejadian yang terjadi dan A aksen adalah suatu kejadian di mana A tidak terjadi, maka PA tambah P A aksen sama dengan 1. Jadi misal kejadian munculnya dadu bilangan asli PA, munculnya mata dadu 7 itu adalah PA aksen. Ya, totalnya adalah 1. Atau PA aksen sama dengan 1 min PA. Seperti itu. Itu satu sifat tersendiri ya. Berikutnya ada komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian ini adalah peluang tidak terjadinya suatu kejadian yang disebut juga kegagalannya. Itu komplementnya. Nah, ini ada contoh 9. 2 buah dadu kubus homogen bermata 6 kita lempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Kemudian kita coba hitung berapa peluang munculnya mata dadu tidak berjumlah 12. Kita mau menghitung ini. Nah, untuk menghitung berapa peluang munculnya mata dadu tidak berjumlah 12, kita tidak perlu menghitung semuanya. Kita cukup menghitung peluang munculnya mata dadu berjumlah 12. Jadi kita hitung terbalik. Banyaknya ruang sampel percobaan ada 36 ya, seperti yang tadi kita sudah lihat ya di contoh-contoh sebelumnya. Karena 2 buah dadu, maka ruang sampelnya adalah 36 kejadian. Sedang kejadian muncul mata dadu berjumlah 12. Nah, ini kalau ini kan kita tahu. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 12 itu hanya ada 1. Sedangkan mata dadu yang tidak berjumlah 12 kita harus menghitung. Ada sekian banyak. Tapi kalau kita tahu bahwa yang mata dadu berjumlah 12 itu adalah 1, itu akan lebih mudah untuk kita menghitung peluangnya. Karena mata dadu berjumlah 12 ini hanya ada 1 dan ruang sampelnya ada 36, maka kita tahu bahwa peluang mata dadu tidak berjumlah 12 itu adalah 1 dikurangi peluang mata dadu berjumlah 12. Ya. Ini pakai sifat yang barusan kita bahas ya, yang tadi PA sama dengan PA aksen sama dengan 1 min PA. Atau PA sama dengan 1 min PA aksen, itu sama. Sehingga kita tahu bahwa peluang mata dadu tidak berjumlah 12 adalah 35/36. Ini salah satu cara untuk menghitung komplement untuk menghitung peluang. Kita gunakan komplement suatu kejadian. Berikutnya ada contoh. Kalau peluang terjadinya hujan adalah 65%, maka komplementnya peluang tidak terjadi hujan, ya, kebalikannya itu adalah 35%. 35% tidak akan terjadi hujan. Kemudian kalau seorang anak bermain-main di lapangan pada waktu turun hujan lebat, peluang menjadi sakit adalah 0,8. Jadi untuk peluang tidak sakitnya atau tetap sehatnya adalah hanya 0,2. Ingat totalnya adalah 1 atau 100%. Total kejadian dengan komplementnya adalah 1 atau 100%. Ya, 65 tambah 35, 0,2 tambah 0,8. Berikutnya ada contoh lagi. Dari 2 kali pelemparan sebuah dadu, kita diminta untuk mencari peluang munculnya mata dadu 4 paling sedikit 1 kali. Paling sedikit 1 kali. Jadi ini kita nggak lihat apakah itu dadu 1 atau dadu 2. Dua-duanya kita hitung. Di sini kita cari yang mata dadu 4 muncul 1 kali atau lebih. Ini tentu ini akan masuk semua, kemudian bagian ini juga. Setelah kita hitung, peluangnya adalah 11/36. Jadi ada 11 kejadian peluang 11 kejadian mata dadu 4 paling tidak muncul 1 kali dibagi dengan ruang sampelnya. Sehingga kita dapat 11/36. Nah, ini ada metode lain, teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Itu ada beberapa metode lain.
Nah, yang terakhir ini adalah latihan, nanti silakan teman-teman kerjakan ya untuk tugas. Ditentukan peluang-peluang kejadian pada suatu hari. Pertama, peluang terjadi hujan 50%, listrik padam 20%, banjirnya 30%, listrik padam karena hujan 25%, dan terjadi banjir karena hujan adalah 40%. Kita punya data ini. Kemudian teman-teman diminta untuk mencari peluang-peluang kejadian yang ada di bawah ini. Pertama, peluang tidak terjadi hujan pada hari tersebut. Untuk poin ini otomatis kita sudah tahu ya, komplement dari peluang terjadi hujan. Ya. Kemudian ada peluang tidak terjadi listrik, peluang terjadi banjir dan listrik padam, dan seterusnya. Ini nanti silahkan dikerjakan untuk tugas teman-teman. Oke, sampai sini saja kuliah kita kali ini. Jika masih ada yang belum paham, silahkan nanti dipelajari lagi. Ya. Silahkan nanti bisa ditanyakan di kelas juga saat tatap muka. Sampai di sini saja. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.